Rini dan Bu Dede untuk mencoba melakukan diskusi lagi dengan para narasumber yang waktu itu hadir gitu. Namun memang karena kesibukan Pak Risko mungkin ya Pak, jadi kami belum mendapat respon beliau sampai dengan sejauh ini. Jadi segala data dukung yang kami peroleh itu sepenuhnya kami peroleh dari wawancara yang berlangsung, yang saat itu juga memang cukup singkat durasinya, dan kami peroleh dari beberapa dokumen yang bisa kami ambil dari website di Pemprov Bubble dalam hal ini Lakip 2024. Mungkin demikian Pak yang bisa kelompok satu sampaikan. Terima kasih. Iya, iya Bu. Iya, iya, iya. Iya, terima kasih Bu Rini. Saya bisa memahami apa namanya pikiran dan perasaan Bang Dion dan teman-teman ya. Karena waktunya sangat terbatas, orangnya juga nggak kooperatif, narasumbernya, jadi semuanya serba terbatas ya. Sebenarnya saya waktu menerima tawaran untuk mereview ini juga saya mempertimbangkan bisa nggak kita ketemu langsung. Ternyata ini kayaknya pesertanya di rumah masing-masing ya, di kantor masing-masing ini ya, Bu Rini. Iya, iya berarti terpencar-pencar begitu. Apa yang disampaikan Bang Dion dan kawan-kawan tuh ya lumayan akhirnya jadi kelihatan kan cukup komprehensif kan ininya solusinya, dan saya pikir udah pantas nih Bang Dion jadi karo hukum di Bubble berarti. Iya, iya. Ya, saya mau tanya Bang Dion, waktu waktu kita dialog dengan teman-teman di Biro Hukum, itu peta-peta persoalan yang Bang Dion tadi sampaikan itu ditanyakan nggak ke mereka? Dan apa jawaban mereka terhadap pertanyaan itu? Kasar aja gini, Baik Pak. kasar aja gini, ngapain aja sih selama ini kok amburadul seperti itu ininya apa persoalan di sana gitu? Apa yang sudah dilakukan oleh mereka sampai apa namanya audit keamanan elektronik itu tidak tidak maksimal dilakukan? Baik Pak. Jadi kalau terkait kenapa kami bisa eh, mengambil kesimpulan bahwa penting untuk dilakukan penyusunan Perda atau Pergub terkait audit keamanan SPB ini, itu memang dari laju wawancara dengan Pak Erisko saat itu, memang yang disampaikan beliau tuh nggak ada yang jelek Pak. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Bahkan kami juga coba sudah melakukan penelusuran baik dari sosial media, dari Instagram Diskominfo sendiri, itu yang disampaikan semua prestasi. Kami juga lakukan penelusuran berita juga nggak ada yang miss gitu. Maksudnya nggak ada yang jelek lah, bagus semua di Bubble, dan memang jatuhnya ini seperti kayak studi lapangan tapi best practice gitu Pak. Masih konsep yang terdahulu, sementara kita kan ini kan pemberian advokasi ya gitu. Nah, jadi dari 1 jam kurang lebih paparan beliau itu, setelah diskusi wawancara, kami cuma bisa menangkap satu celah kekurangan bahwa memang audit keamanan Perda manajemen keamanan SPB SPB itu memang sudah ada. Namun Perda untuk
audit keamanannya itu belum ada dan itu belum dilaksanakan. Memang ini suatu regulasi yang juga baru kalau nggak salah itu baru tahun lalu dan kenapa kami akhirnya mungkin ini bukan 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 ini ya bukan lebih bisa kami katakan ini bukan kekurangan juga karena juga produknya itu baru tahun lalu Pak tapi ini mungkin menjadi salah satu program yang layak untuk dilaksanakan oleh teman-teman di Skominfo gitu jadi supaya dari kerangka regulasinya juga kita sudah punya base yang tepat gitu sehingga pada saat penyusunan program di tahun berjalan ini kita udah ada gitu Pak justifikasinya. Nah, inilah akhirnya yang menjadi fokus dari kelompok satu Pak untuk kita tawarkan. Dan untuk bagaimana teknis penyusunan Perda ini eh, stakeholdernya seperti apa aja. Sebenarnya di kelompok kami itu ada teman-teman dari Dijen PP, Pak. Jadi Hmm. ada dua orang dari Dijen PP, Pak Syahmar dan Pak Bang Melim. Mereka lah yang lebih paham bagaimana penyusunan Perda di wilayah gitu. Jadi mungkin untuk informasi lebih lanjut ya Pak, supaya ini kan kerja kolektif ya Pak. Jadi bukan satu orang. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Pak Melim dan Bang Syahmardan untuk menyampaikan ke Pak Ilham terkait bagaimana bisa terkait teknisnya gitu loh. Lalu informasi apa yang sudah digali dengan teman-teman di sana di dalam hal ini mungkin di Kanwil atau di Biro Hukum eh, Pemprovnya sendiri. Silakan Pak Syamaran atau Bang Mailim. Ya, makasih Bang Dion, izin Bu Rini, Pak Ilham. Ya, memang tadi disampaikan oleh Bang Dion, memang pada saat wawancara itu, memang posisinya itu terbatas sekali waktunya ya Pak, terbatas sekali waktunya dan memang ketika teman-teman dari narasumber dari Kominfo Bangka Belitung itu menyampaikan tadi Pak, seperti disampaikan oleh Pak Dion tadi, itu semuanya prestasi Pak, prestasi sudah bagus gitu ya. Ya. Bisa dilihat dari paparan kinerja organisasi Diskominfo itu, ya indeks SBBE-nya 2024 itu aja sudah 4,1 ya Pak ya. Kategorinya sudah sangat baik gitu ya. Kemudian indeks pembangunan statistiknya juga 2,78 gitu, sudah kategori baik gitu ya. Kemudian ada indeks keterbukaan informasi publik 97 gitu ya. Itu kategorinya informatif dan memang TUSI itulah yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo begitu dan mereka juga sudah mendapatkan banyak penghargaan juga Pak. Nah ini yang kita coba gali begitu informasi dari narasumber kebetulan kalau tidak salah Kabak Kabak apa ya intinya Kabak begitu Pak menyampaikan itu dan memang semuanya informasinya prestasi semua. Nah ketika kita wawancara itu memang saya lihat ada tadi seperti Pak Ilham sampaikan tadi sudah ada Perda keamanan informasi gitu ya Pak ya, keamanan informasi. Nah, namun kalau kita lihat di dalam Perpres 95 itu dia kan satu kesatuan itu Pak. Mulai dari big datanya begitu ya, kemudian ada keamanan datanya, manajemen keamanan datanya, termasuk audit keamanan datanya SPBE itu Pak. Nah, itu yang kemarin coba kita gali satu persatu. Nah, ternyata itu muncul. Kebetulan saya kemarin yang menanyakan itu, Pak. Terkait dengan keamanannya sudah ada perdanya. Nah, kemudian terkait dengan auditnya, Pak, yang belum ada memang peraturannya. Karena memang ketika kita cari informasi, memang NSPK-nya, Pak, peraturan BSN itu memang baru keluar sekitar bulan September atau Oktober tahun lalu, Pak dan memang itu belum sama sekali dilaksanakan. Nah, oleh karena itu karena memang ini setulahnya ini fokus ke terkait dengan kinerja organisasi kira-kira apa yang bisa ditingkatkan. Nah, mungkin dari sisi itu Pak, kelompok kami sepakat untuk coba menawarkan solusi untuk pembentukan perda terkait khusus mengenai audit keamanan data itu Pak. Kira-kira gitu Pak dari kronologis informasi yang kami dapat. Nah, dari sanalah kita coba olah dan tadi Pak, karena memang keterbatasan informasi begitu ya data, kita mencoba untuk semaksimal mungkin memberikan masukan dan memang kalau terkait dengan pembentukan perda tadi memang ada teknis pembentukannya ya Pak. Itu ada di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan termasuk juga pembentukan perda. Nah, kita coba masuk dari sana dan memberikan
solusi gitu ya, tahapan-tahapan pembentukan, dan kita sesuaikan juga dengan kinerja organisasi begitu ya, mulai dari apa namanya grand design-nya begitu. Kita sampaikan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sekaligus kita sesuaikan dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kira-kira seperti itu Pak, untuk tambahannya dari kelompok satu Pak. Kalau ada yang lain monggo. Tambahan dikit Pak Ilham, Bu Rini. Saya mailin Bu. Saya kenapa tambahan dikit dari kelompok Pak Ilham ya. Memang dari penjelasannya Pak Dion tadi kelompok kita kan wawancara tuh Pak Ilham. Kalau dari paparan Pak Enrico itu Pak Ilham, ini Diskominfo Bubble ini bisa kita bilang great Pak Ilham. Dia poinnya target semua terpenuhi. Nah, kenapa kelompok satu ini tadi pemaparannya Pak Dion, Pak Mardan itu memang kenapa isu ini yang kita ambil Pak Ilham. Walaupun ya Pak Ilham ya, kita belum komunikasi akhir dengan Diskominfo. Karena kami yakin Pak Ilham bahwa ini harus dibikin. Kira-kira gitu Pak Ilham. Dan kami sudah searching juga daerah-daerah sudah ada sih. Apakah sudah ada mengenai tawaran kami ini? Ini belum Pak. Karena ini baru. Nah, dari hal ini kami berkesimpulan bahwa ketika kami tawarkan ini nanti dengan Diskominfo Bubble, kami berkeyakinan Pak Ilham ini smooth. Kami berkeyakinan karena hal yang kita tawarkan ini adalah sesuatu yang baru. Nah, ketika nanti Diskominfo Bubble ataupun Biro Hukumnya menyelenggarakan ini, kami sudah memetakan tadi Pak Ilham, diagnosa, desain, advokasi. Nah, memang part pengumpulan tugas ini kan gambaran umum dulu nih Pak Ilham. Nah, tadi Pak Dion pemaparan lagi desain. Sebenarnya nanti ujungnya kita kelompok satu nih sudah punya Pak Ilham, advokasi. Nah, tapi ketika kita tawarkan ini, kita berharap nanti Diskominfo Bubble melaksanakan apa ya, ibaratnya ya menerima usulan kita ini, dia akan semakin lebih bagus lagi. Kira-kira gitu Pak Ilham. Kenapa kita mengambil isu ini gitu loh. Nah, kita udah memetakan itu. Awalnya kita kelompok satu itu Pak Ilham, saya buka dapur kita aja. Kita ada 3 sebenarnya yang kita tawarkan. Cuma kita berkesimpulan ya Bu Rini ya, harus ada satu heavy point gitu loh kepada Diskominfo Bubble ini. Dan inilah yang kita pilih Pak Ilham. Kira-kira gitu Pak Ilham, penjelasan dari kelompok satu. Ya. Baik. Cukup jelas. Jadi tapi ada 2 catatan saya nih buat Bu Rini dan teman-teman Bang Dion dan Pak Lim dan satu lagi sama tadi ya saya. Begini aja. Yang pertama, kalau kita mendengarkan paparan narasumber ya di OPD itu pasti bagus-bagus Pak. Nggak mungkin dia paparan yang ini kan. Jadi ada bias di situ, ada bias. Nah, makanya salah satu kelemahan kita dengan studi lapangan dunia maya ini itu nggak kelihatan borok-boroknya itu. Jadi lebih indah kabar daripada rupa sebenarnya. Tapi kalau kita selami lebih dalam lagi itu akan kelihatan. Nah, nanti patut dievaluasi lagi untuk di PKA berikutnya apakah kita masih mempertahankan metode ini atau bagaimana. Nah, yang kedua, saran saya buat Bang Dion dan teman-teman, ini juga, saya berharap hasil analisis ini bisa menjadi konkret dengan kita berkirim surat kepada Dinas Kominfo dengan melampirkan telaahan hasil stula ini untuk menjadi rujukan mereka. Ini kan poinnya adalah mereka itu kan belum punya juknis ya untuk melaksanakan audit itu. Nah, itu kan yang ditawarkan oleh teman-teman kelompok 1. Apa yang harus dilakukan, kemudian isi dari juknis itu apa saja. Nah, itu saya berharap sebagai feedback kita ya, kontribusi kita dari stula ini supaya konkret dan berdampak nyata, bukan hanya omong-omong di diskusi seperti ini yang menguap begitu saja. Itu lebih baik kita ada dokumentasi yang sifatnya tertulis kepada mereka. Jadi ini adalah kontribusi nyata kita sebagai peserta PKA memberikan masukan yang konkret kepada teman-teman Dinas Kominfo. Ini loh poin-poin yang kita tawarkan untuk segera dilaksanakan oleh teman-teman di sana.
langkah-langkahnya seperti apa yang harus ada di dalam draft dari Juknis itu disampaikan secara tertulis dengan bersurat, kemudian dilampirkan telahan kita. Itu saya kira jadi lebih bermanfaat gitu, Bang Dion, Bu Rini dan teman-teman semua. Oh, berarti ada dialog lagi dengan narasumber di sana, Bu, ya? Ada dialog lagi dengan narasumber di sana, Bu, ya, setelah ini? Ya, ya, memang demikian yang diharapkan itu. Jadi lebih nyata kan ininya kontribusi. Mangga Ibu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ilham, Bu Rini, Bu Dede mempresentasikan hasil laporan studi lapangan dari kelompok kami, kelompok 2. Yang beranggotakan Ibu Amia, kemudian Bu Ni, Pak Bambang, Pak Insan Kamil, Pak Yusuf, Bu Nunu, saya sendiri Bu Nur Alia, kemudian Bu Tati, Pak Wahyu, dan terakhir Bu Yuliana. Dari hasil laporan studi lapangan kami mengambil judul terkait optimalisasi layanan peningkatan kompetensi di BKPSMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana kita ketahui, BKPSMD Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Pergub Kepulauan Bangka Belitung nomor 7 tahun 2021. Sorry Pak, maaf. Kan ya Pak, yang memiliki visi menjadi badan pendidikan dan pelatihan yang mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang berstandar nasional dan berwawasan global, serta memiliki visi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terstandar, kemudian meningkatkan kemandirian dan profesionalisme, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia internal lembaga menuju insan yang profesional dan berwawasan global, meningkatkan mutu sarana dan prasarana, serta menjalin konektivitas antar SKPD dalam layanan kedekatan satu pintu yang bermutu, serta memiliki tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kemudian dari hasil laporan stula dari kelompok 2 mengamati aspek utama yang kami amati adalah yang pertama terkait aspek pengelolaan kompetensi ASN, di mana terdapat 4. Yang pertama, perencanaan dan pemetaan kebutuhan kompetensi, kemudian pelaksanaan pengembangan kompetensi, monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan informasi kompetensi. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kebijakan dan koordinasi antar unit,
yang terdiri dari ketersediaan dan kejelasan regulasi dan kebijakan, keselarasan regulasi dan kebijakan. Mbak Nuraila, maaf Ya, saya Pak. potong sebentar. Bu Ya, Pak. Bu Rini juga tadi saya ada kirim review saya ke Mas Arief untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Mungkin itu bisa dibagikan kepada para peserta. Di samping naskah itu sebelah kanan saya memberikan banyak catatan. Mungkin kita bisa berdiskusi melalui catatan itu gitu. Jadi ada beberapa catatan baik pernyataan maupun pertanyaan yang kalau kita fokus kepada itu mungkin akan lebih efektif diskusinya. Ada saya kirim ke Mas Arief hari Minggu kemarin. Bisa dibagikan ke teman-teman mungkin. Berarti yang ini Oh ya, iya. Kemarin belum saya sudah terima. kirim, Bu. Berarti ini lanjut atau gimana, Pak? Ya, lanjut aja sembari menunggu. Mungkin Bu Rini bisa Oh, minta ya. tolong menghubungi Mas Arief agar bisa di-share gitu ke teman-teman. Baik, kemudian aspek teknologi dan inovasi, serta yang terakhir adalah aspek sarana dan prasarana. Kemudian kami menyusun sasaran kinerja strategis, ada 2. Yang pertama, meningkatnya standar kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur, serta yang kedua, meningkatnya kompetensi ASN. Di mana target tahunan dari data tersebut memiliki target tahunan 97 untuk sasaran kinerja strategis yang pertama, kemudian sasaran kinerja strategis yang kedua dengan target tahunan 88. Selanjutnya, tantangan utama dari BKPSMD yang pertama adalah tidak adanya standar mutu pelatihan dan evaluasi berbasis jabatan. Kemudian yang kedua, belum tersedianya sistem pembelajaran daring dan fleksibel untuk ASN, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan, dan yang terakhir adalah kurangnya keterlibatan unit kerja dalam pengembangan kompetensi. Kemudian paparan selanjutnya adalah identifikasi masalah terkait BKPSMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama, belum optimalnya manajemen kompetensi ASN dalam mendukung kesesuaian jabatan, di mana dari data laporan kinerja tahun 2024, hasil pemetaan kompetensi untuk data 38% memenuhi standar kompetensi, kemudian 50% kurang memenuhi standar kompetensi, dan 12% masih memenuhi standar kompetensi. Di mana presentasi ASN memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan dengan target 88%, sedangkan realisasi 86,5%. Dari data berikut dapat kita lihat terdapat gap sekitar kurang lebih 1,95% dari kebutuhan ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan. Yang kedua, belum optimalnya penempatan dan pemerataan ASN berdasarkan kebutuhan unit kerja di masing-masing wilayah. Dampaknya kami lihat dari kebijakan pengalihan jabatan dari pejabat struktural menjadi